Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan rasa syukur. Karena sejatinya, sekecil apapun nikmat yang kita terima hari ini, itu adalah tanda kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti. Semoga Allah terus menjaga langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan memudahkan segala urusan kita. Kadang, di kehidupan ini, ada masa di mana kita merasa rezeki sempit, hutang menumpuk, dan usaha yang dijalani tak kunjung membuahkan hasil. Ada masa di mana doa seakan tak terdengar, padahal kita sudah berusaha dengan segenap tenaga. Disinilah Allah ingin kita kembali kepadanya, mengetuk pintu langit, dan berserah diri hanya kepadanya. Hari ini, sahabatku, kita akan membahas sebuah zikir yang agung. Zikir yang ringan diucapkan, namun dahsyat dalam pengaruhnya. Zikir yang bukan hanya mampu melapangkan rezeki, tapi juga memberi kekuatan batin, ketenangan hati, serta mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Betapa banyak manusia yang bekerja siang dan malam, berjuang mencari nafkah, namun tetap merasa kurang. Tagihan datang bertubi-tubi, hutang makin menekan, kebutuhan terus bertambah. Apakah semua ini tanda Allah tidak sayang? Tidak, sahabatku. Justru sebaliknya, bisa jadi ini cara Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Karena sesungguhnya, rezeki tidak semata-mata datang dari kerja keras, melainkan dari ridho dan pertolongan Allah. Boleh jadi seseorang bekerja keras, tetapi tetap sempit rezekinya. Sementara ada orang lain yang mungkin usahanya sederhana, tapi hidupnya cukup, hatinya tenang, dan Allah selalu cukupkan kebutuhannya. Rahasianya terletak pada doa, zikir, dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Di antara banyak zikir yang diajarkan Islam, ada satu zikir istimewa yang dikenal sebagai Raja Zikir, yaitu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, artinya wahai yang maha hidup. Allah adalah satu-satunya yang hidup kekal, tidak pernah mati, tidak pernah lemah. Ya Qayyum, artinya wahai yang maha berdiri sendiri, Allah yang mengatur, memelihara, dan menguasai seluruh makhluk, tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan zikir ini. Dalam riwayat, ketika beliau merasa sedih atau menghadapi cobaan berat, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat, betapa agungnya kalimat ini. Ia bukan sekadar untaian kata, melainkan doa penuh kekuatan, yang jika diucapkan dengan hati yang tulus, bisa menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Mengapa para ulama, orang-orang solih, dan wali Allah senantiasa menjaga zikir ini? Karena manfaatnya sangat besar, di antaranya 1. Mendatangkan rezeki yang berkah dan melimpah. Bukan hanya uang atau harta, tapi rezeki dalam bentuk lain,
kesehatan, keluarga yang rukun, hati yang tenang, serta keberkahan dalam setiap langkah. 2. Menumbuhkan wibawa dan dicintai banyak orang. Orang yang istiqomah mengamalkan zikir ini akan diberi ketenangan dan karisma oleh Allah, sehingga dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. 3. Mempermudah urusan dan mengabulkan hajat. Zikir ini bisa menjadi kunci kemudahan bagi siapa saja yang membacanya dengan yakin. Allah akan melapangkan jalan, memudahkan urusan, bahkan mengabulkan doa yang selama ini kita simpan di hati. Berikut adalah tata cara mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai pembuka rezeki. Pertama, bacalah 40 kali setiap selesai salat subuh dan maghrib. Amalan ini akan menjadi pembuka pintu rezeki yang penuh berkah. Kedua, jika memiliki hajat khusus, misalnya membutuhkan uang mendesak atau ingin dimudahkan dalam urusan besar, bacalah zikir ini 1000 kali dalam satu waktu. Pilih waktu yang istimewa, seperti salat duha atau sepertiga malam terakhir. Pastikan dalam keadaan suci, baik pakaian, tempat, maupun hati. Ucapkan dengan penuh kehusyukan dan keyakinan. Setelah selesai, panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda. Ketiga, lakukan dengan istiqomah. Inilah kunci utama. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik dan kapan waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa kita. Sahabat Cahaya Guru, hidup ini ibarat lautan luas. Kadang tenang, kadang bergelombang. Ada saat di mana semua terasa mudah, tapi ada juga masa di mana langkah terasa berat, hati terasa gelisah, dan arah seakan hilang. Namun ingatlah, tidak ada kesulitan yang Allah hadirkan tanpa maksud. Bisa jadi itu cara Allah mengingatkan kita agar kembali mendekat kepadanya. Bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah, supaya kita hanya menggantungkan harapan kepadanya, bukan kepada makhluk, bukan pula kepada dunia. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ini adalah kunci. Kunci pembuka pintu langit. Kunci yang bisa mengubah gelapnya hidup menjadi cahaya harapan. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya. Lakukan dengan hati yang tulus, jiwa yang yakin, dan harapan penuh kepada Allah. Sahabatku, seringkali Allah tidak langsung memberi apa yang kita minta. Tapi yakinlah, Allah sedang menyiapkan waktu, tempat, dan hati kita agar pantas menerima. Jangan menyerah. Selama kita masih punya keyakinan di dalam hati, maka kita belum kalah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menjawab setiap doa hamba-Nya yang tulus. Semoga zikir ini menjadi jalan keluar dari setiap kesulitanmu, menjadi penghapus beban dalam hatimu, menjadi sebab lunasnya hutang, terbukanya pintu rezeki dari segala penjuru, dan datangnya pertolongan Allah dengan cara yang tak pernah kita sangka. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.